Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi ilmu penyakit bakteri dan jamur, khususnya yaitu materi Staphylococcus pada anjing. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Stefani Putri Hanoe dengan NIM 24095111177 dari kelas D. Oke, baik, kita mulai dengan latar belakangnya. Staphylococcus merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus spp, terutama Staphylococcus aureus dan Staphylococcus pseudotermedius. Bakteri ini merupakan flora normal pada kulit dan mukosa hewan maupun manusia. Namun, bila daya tahan tubuh menurun atau terdapat luka, bakteri ini dapat berubah menjadi patogen yang dapat menyebabkan infeksi. Pada hewan, infeksi Staphylococcus biasanya menimbulkan kelainan kulit seperti pustula, abses, dermatitis, atau infeksi sistematik. Dalam beberapa tahun terakhir, munculnya strain resistant antibiotik seperti methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA dan methicillin resistant Staphylococcus pseudotermedius atau MRSP menjadi perhatian besar karena menyulitkan pengobatan dan berpotensi menular ke manusia. Oleh karena itu, Staphylococcus menjadi penyakit penting yang perlu diperhatikan dalam konteks One Health karena melibatkan hubungan erat antara kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Seekor anjing jantan berumur 3 tahun dibawa ke klinik hewan dengan keluhan luka bernanah pada bagian leher. Luka tampak kemerahan, berbau tidak sedap, dan tidak menunjukkan perbaikan meski sudah diberikan salep antibiotik oleh pemilik tanpa resep dokter hewan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya lesi pustula dan eksudat purulent pada kulit. Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel pus menunjukkan pertumbuhan koloni Staphylococcus pseudotermedius. Uji kepekaan antibiotik memperlihatkan resistensi terhadap amoxicillin, namun masih sensitif terhadap clindamycin dan enrofloxacin. Jadi selanjutnya dari kasus tersebut menggambarkan infeksi kulit akibat Staphylococcus pseudotermedius. Bakteri komersal yang dapat menjadi patogen oportunistik saat terjadi luka atau penurunan imunitas. Infeksi biasanya muncul sebagai pidoderma atau dermatitis pustular. Pemberian antibiotik tanpa pengawasan dokter hewan merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya resistensi. Banyak kasus MRSP yang kini sulit diobati karena kebiasaan pemilik hewan memberikan antibiotik manusia dengan dosis tidak sesuai. Selain itu, Staphylococcus merupakan potensi zoonosis, artinya dapat menular ke manusia melalui kontak langsung, terutama pada individu dengan luka terbuka atau daya tahan tubuh lemah. Hal ini memperkuat pentingnya peran dokter hewan dalam mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan obat dan perawatan hewan. Selanjutnya, kita masuk ke penanganan kasus. Penanganan kasus ini dimulai dengan pemilihan antibiotik yang sesuai berdasarkan hasil antibiotik sensitif test. Pada kasus ini, pengobatan dilakukan menggunakan clindamycin selama 10 hari, disertai pembersihan luka harian dengan antiseptik ringan seperti larutan NaCl steril dan povidone iodine encer. Hewan juga diberikan suplemen imun dan vitamin untuk membantu proses penyembuhan kulit. Dari kasus ini, pemilik hewan diinstruksikan untuk yang pertama
tidak memberikan antibiotik tanpa resep dokter hewan, menjaga kebersihan area luka, serta menjaga peralatan hewan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan luka, dan yang terakhir, mencuci tangan dengan sabun setelah kontak dengan hewan yang sakit. Yang berikut merupakan pencegahan kasus. Upaya pencegahan Staphylococcus ini dilakukan melalui perawatan kesehatan hewan dan lingkungan yang baik. Beberapa langkah pencegahan yang dapat diterapkan antara lain yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan dan bulu hewan melalui grooming rutin dan pengendalian ekoparasit seperti kutu atau tungau. Yang kedua, menghindari luka terbuka pada kulit hewan serta mengobati luka kecil sebelum terjadi infeksi. Yang ketiga, memberikan pakan bergizi agar sistem imun hewan itu kuat dan mampu melawan infeksi bakteri oportunistik. Yang keempat, menghindari penggunaan antibiotik tanpa pemeriksaan dokter hewan karena dapat menyebabkan resistensi atau kegagalan terapi di masa depan. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan dan kandang, termasuk rutin mencuci peralatan makan, tempat tidur, dan area bermain hewan peliharaan. Yang keenam, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin ke dokter hewan untuk mendeteksi dini penyakit kulit atau infeksi lainnya. Pencegahan yang tepat tidak hanya melindungi hewan tetapi juga mencegah penyebaran bakteri ke manusia dan lingkungan sekitar. Jadi dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Staphylococcus adalah penyakit infeksi bakteri yang penting dalam dunia kedokteran hewan karena dapat menyerang hewan peliharaan dan berpotensi zoonosis. Kasus resistensi antibiotik pada Staphylococcus spp menjadi ancaman yang nyata yang disebabkan oleh penggunaan antibiotik secara tidak bijak. Oleh karena itu, pengendalian penyakit ini harus dilakukan secara menyeluruh melalui pengobatan yang tepat, peningkatan kebersihan, edukasi pemilik hewan, serta pencegahan berbasis konsep One Health. Dengan tindakan tersebut, dapat diharapkan kasus Staphylococcus dapat diminimalkan dan kesehatan hewan maupun manusia tetap terjaga. Jadi, sekian penjelasan saya mengenai materi Staphylococcus pada anjing. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.